wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan saya Ana Aulia Eskom di channel Pelajar Hebat. Hari ini Ibu akan membahas latihan soal asesmen sumatif akhir tahun atau ASAT, atau biasa kita kenal dengan istilah PAT atau UAT, Informatika kelas 7 beserta pembahasannya Kurikulum Merdeka tahun 2024. Bagi kalian yang baru ketemu dengan channel Pelajar Hebat ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kenapa? Karena pada channel Pelajar Hebat ini kalian akan banyak mendapatkan video pembelajaran dan juga latihan soal tentang informatika fase D kelas 7, 8, dan kelas 9 SMP. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan ya. Oke, langsung kita masuk ke dalam soal yang pertama. Berikut ini merupakan program pengolahan angka kecuali A. Microsoft Excel, B. Google Spreadsheet, C. Numbers, D. Microsoft Word. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah ya, D. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Microsoft Excel adalah program aplikasi untuk mengolah data numerik seperti angka, tabel, atau grafik. Google Spreadsheet adalah suatu software yang dikembangkan oleh Google yang dapat digunakan untuk membuat tabel, mengolah data, hingga membuat perhitungan sederhana. Numbers adalah simbol digit atau beberapa digit yang digunakan untuk melambangkan suatu nilai bilangan. Dan yang terakhir, Microsoft Word adalah program pengolahan kata yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengformat dokumen. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 yaitu D, Microsoft Word. Karena Microsoft Word itu adalah program pengolahan kata, bukan program pengolahan angka seperti Microsoft Excel, Google Spreadsheet, dan juga Number. Lanjut ke soal nomor 2. Suatu fakta atau kejadian yang berisi keterangan yang benar dan nyata serta dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar sebagai kajian analisis kesimpulan merupakan istilah dari A. Informasi, B. Visualisasi, C. Opini, D. Data. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah ya, D. Data. Oke, kita bahas soal nomor 2. Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna. Visualisasi adalah bentuk presentasi grafis yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari hasil data atau analisis yang dimiliki. Opini adalah suatu bentuk pendapat, pemikiran, atau pendirian seseorang saat menghadapi fenomena tertentu berdasarkan perspektifnya. Dan yang terakhir, data adalah suatu fakta atau kejadian yang berisi keterangan yang benar dan nyata serta dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar sebagai kajian analisis kesimpulan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah D, data. Lanjut ke soal nomor 3. Data yang bisa diukur dan dihitung dinamakan data A. Kualitatif, B. Kuantitatif, C. Angka, D. Huruf. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah ya, B. Kuantitatif. Kita bahas soal nomor 3. Data kualitatif adalah jenis data yang menggambarkan informasi melalui tipe data statistik deskriptif sehingga menjadikannya data yang diekspresikan. Data kuantitatif adalah jenis data yang nilainya secara nyata bisa diukur dalam bentuk angka atau hitungan. Angka adalah nilai dari data kuantitatif dan huruf adalah nilai dari data kualitatif. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B, data kuantitatif, yaitu data yang bernilai angka. Sedangkan data kualitatif biasanya berupa teks deskriptif yang bisa kita baca ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Ada yang satu sum, average, max, D5, dan juga A1. Berikut yang termasuk fungsi statistik dalam Excel atau spreadsheet, yaitu jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah ya, jawabannya adalah A, 1, 2, 3. Oke, langsung kita bahas soal nomor 4,
ya, di mana fungsi statistik dalam Microsoft Excel itu ada banyak, dan di sini Ibu menyebutkan ada 5, ada sum, average, max, min, dan count. Dan berdasarkan pertanyaan di soal nomor 4 ya, di sini 1, 2, 3 ada sum, average, dan max, 4 dan 5 ada D5 dan juga A5. D5 dan A5 ini bukan fungsi statistik, melainkan dia adalah sebuah sel ya, sel D5 dan sel A1, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah A, 1, 2, dan juga 3. Lanjut ke soal nomor 5. Fungsi untuk menjumlahkan data dalam Excel atau spreadsheet adalah A, sum, B, max, C, min, D, average. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah ya, jawabannya adalah A. Oke, kita bahas soal nomor 5. Sum adalah formula yang digunakan untuk menjumlahkan data, max adalah formula yang digunakan untuk mencari nilai maksimal, min adalah formula yang digunakan untuk mencari nilai minimal, dan average adalah formula yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah A, sum. Lanjut ke soal nomor 6. Satuan terkecil untuk menghitung penyimpanan data dalam komputer yaitu A, byte, B, kilobyte, C, megabyte, D, gigabyte. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah A, byte. Oke, kita bahas soal nomor 6. Di mana di sini ada satuan ukuran data dari yang terkecil hingga yang besar ya. Yang terkecil adalah 1 byte, di mana 1 byte adalah 8 bit. Setelah byte ada kilobyte, megabyte, gigabyte, dan juga terabyte. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 yaitu satuan ukuran data yang paling kecil yaitu A, byte. Lanjut ke soal nomor 7. Pertemuan antara kolom dan baris dinamakan A, A1, B, cell, C, average, D, sum. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah B, cell. Oke, kita bahas soal nomor 7. A1 adalah sebuah sel, yaitu dia pertemuan antara kolom A dan juga baris 1 ya. Jadi dia sel A1. Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Lalu average adalah formula. Dia adalah sebuah formula yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Sum juga sebuah formula yang digunakan untuk menjumlahkan data. Oke, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 yaitu pertemuan antara kolom dan baris yaitu B, yaitu sel ya. Lanjut ke soal nomor 8. Penulisan rumus dalam Excel atau spreadsheet diawali dengan A sama dengan B bagi C bagi D kali. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah ya, A. Oke, kita bahas soal nomor 8 ya. Dimana sama dengan itu adalah syarat wajib untuk menuliskan rumus. Jadi bintang itu digunakan untuk perkalian dan garis miring digunakan untuk pembagian ya. Untuk titik 2 itu tidak bisa digunakan untuk pembagian dalam Microsoft Excel. Dan untuk menuliskan formula, syarat wajib yang harus kita tulis adalah sama dengan ya. Jadi kalau kita tidak memasukkan sama dengan, formula tidak akan terbaca. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah A, sama dengan ya. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan tabel di bawah. Nah, di sini ya ada tabel, ada kolom dari kolom A sampai kolom D, baris 1 sampai baris 10. Ada nomor, ada nama, ada nilai di baris ke-1 dan juga ada datanya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini pertanyaannya adalah penulisan rumus atau fungsi untuk menghitung nilai rata-rata data di atas yang benar adalah ya. Oke. Jawabannya untuk soal nomor 9 adalah B, sama dengan average, kurung buka, C2, titik 2, C7, kurung tutup ya. Oke, kita bahas soal nomor 9 ya. Di sini datanya sudah nampak. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari nilai rata-rata. Nah, untuk mencari nilai rata-rata rumusnya adalah kita harus menggunakan average. Jadi di sini jawabannya antara B dan C. Nah, tinggal kita
teliti range yang benar yang mana ya. Di sini datanya ada di kolom C ya, dan bisa kita lihat barisnya adalah baris kedua. Di sini berarti benar C2 C2. Tinggal kita lihat bawahnya ya. Sampai di nama restu ini dia ada di baris ke-7 bukan baris ke-6 ya. Nomor ini adalah 6, tapi kita untuk mengambil range itu di sini barisnya adalah baris ke-7, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah B, sama dengan average dari C2 sampai C7 ya. Lihatnya dari baris ini ya, C2 sampai C7. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Gambar di bawah ini digunakan untuk, nah di sini ada gambar merge and center ya. Fungsi merge and center digunakan untuk, jawabannya adalah B, menggabungkan sel. Oke, kita bahas ya. Soal nomor 10. Oke, arti dari merge adalah menggabungkan dan center adalah tengah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah B, menggabungkan sel ya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Dalam pemrograman, urutan langkah yang dibuat secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dan tugas tertentu yaitu A. Operating system, B. Algoritma, C. Aplikasi, D. Programmer. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah, ya, jawabannya adalah B. Algoritma. Oke, kita bahas untuk soal nomor 11. Operating system adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola sumber daya perangkat keras komputer sehingga bisa digunakan untuk menjalankan program aplikasi. Algoritma adalah urutan langkah yang dibuat secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dan tugas tertentu. Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak atau program yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada perangkat komputer, laptop, ataupun smartphone. Dan programmer adalah profesi bagi seseorang yang merancang rangkaian kode untuk menciptakan program perangkat lunak. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah B, algoritma. Lanjut ke soal nomor 12. Proses pengembangan program perangkat lunak komputer, aplikasi, dan situs web disebut sebagai kegiatan A. Sistem operasi, B. Algoritma, C. Pemrograman, D. Programmer. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah C. Programmer. Oke, kita bahas soal nomor 12. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola sumber daya perangkat keras komputer sehingga bisa digunakan untuk menjalankan program aplikasi. Algoritma adalah urutan langkah yang dibuat secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dan tugas tertentu. Pemrograman adalah proses pengembangan program perangkat lunak komputer, aplikasi, dan situs web. Dan programmer adalah profesi bagi seseorang yang merancang rangkaian kode untuk menciptakan program perangkat lunak. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah C, pemrograman. Lanjut ke soal nomor 13. Seni terbaru yang membuat pengguna berkreasi tanpa batas untuk menghasilkan program aplikasi disebut A. Coding, B. Programmer, C. Operating System, D. Webmaster. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah, ya, jawabannya A, coding. Oke, kita bahas soal nomor 13. Coding adalah seni terbaru yang membuat pengguna berkreasi tanpa batas untuk menghasilkan program aplikasi ya. Programmer pasti tahu coding ya, mumet-mumet di coding deh ya. Programmer adalah profesi bagi seseorang yang merancang rangkaian kode untuk menciptakan program perangkat lunak. Operating system adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola sumber daya perangkat keras komputer sehingga bisa digunakan untuk menjalankan program aplikasi. Webmaster adalah seseorang yang bertugas untuk mengelola dan mengoptimasi berbagai macam aspek berbeda pada sebuah website sekaligus, mulai dari aspek development, desain, tampilan, dan juga SEO. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah A, coding.
Lanjut ke soal nomor 14. Sebuah bahasa pengkodean yang memungkinkan untuk membuat program dengan menyusun elemen visual secara grafis bukan dalam bentuk teks disebut A. Pemrograman visual, B. Pemrograman grafik, C. Pemrograman Scratch, D. Pemrograman robotika. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah jawabannya A. Pemrograman visual. Kita bahas soal nomor 14. Pemrograman visual adalah sebuah bahasa pengkodean yang memungkinkan untuk membuat program dengan menyusun elemen visual secara grafis, bukan dalam bentuk teks. Pemrograman grafik adalah pemrograman yang mengoptimalkan perangkat-perangkat keras grafis dari komputer dengan menggunakan kumpulan instruksi yang berorientasi grafis untuk menciptakan, memanipulasi, dan menyimpan gambar model suatu objek yang bertujuan memudahkan komunikasi antara pemakai dengan komputer. Pemrograman Scratch adalah bahasa pemrograman yang memudahkan untuk membuat cerita, animasi, games, musik, dan seni secara interaktif. Dan pemrograman robotika, suatu cabang teknologi yang berhubungan dengan desain, konstruksi, operasi, disposisi struktural, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah A. Pemrograman visual. Lanjut ke soal nomor 15. Bahasa pemrograman yang mudah untuk membuat cerita, animasi, games, musik, dan seni secara interaktif disebut A. Pemrograman visual, B. Pemrograman grafik, C. Pemrograman Scratch, D. Pemrograman robotika. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah C. Pemrograman Scratch. Oke, kita bahas soal nomor 15. Pemrograman visual adalah sebuah bahasa pengkodean yang memungkinkan untuk membuat program dengan menyusun elemen visual secara grafis, bukan dalam bentuk teks. Pemrograman grafik adalah pemrograman yang mengoptimalkan perangkat-perangkat keras grafis dari komputer dengan menggunakan kumpulan instruksi yang berorientasi grafis untuk menciptakan, memanipulasi, dan menyimpan gambar model suatu objek yang bertujuan memudahkan komunikasi antara pemakai dengan komputer. Pemrograman Scratch adalah bahasa pemrograman yang memudahkan untuk membuat cerita, animasi, games, musik, dan seni secara interaktif. Dan pemrograman robotika adalah suatu cabang teknologi yang berhubungan dengan desain, konstruksi, operasi, disposisi struktural, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah C. Pemrograman Scratch. Lanjut ke soal nomor 16. Untuk membuat akun Scratch, langkah utama yang harus digunakan atau dilakukan yaitu A. Pilih Join Scratch, B. Pilih menu Sign In, C. Pilih menu Home, D. Pilih menu Create. Jawaban yang tepat untuk nomor 16 adalah jawabannya A. Pilih Join Scratch. Oke, kita bahas soal nomor 16. Pilih Join Scratch digunakan untuk membuat akun Scratch. Pilih menu sign in bisa digunakan apabila sudah memiliki akun. Kalian bisa masuk atau login menggunakan akun yang sesuai dengan memilih menu sign in di bagian atas kanan menu. Lalu menu home adalah menu yang tidak terdapat di dalam pemrograman Scratch. Yang terakhir, menu Create adalah menu yang digunakan untuk membuat project baru pada Scratch. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah A. Pilih Join Scratch. Lanjut ke soal nomor 17. Karakter pada Scratch disebut dengan A. Sprite, B. Script, C. Object, D. Char. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah A. Oke, kita bahas soal nomor 17. Sprite adalah sebuah karakter atau objek yang dapat bergerak, berinteraksi, dan berubah dalam proyek yang dibuat oleh pengguna. Ada sprite kucing, ada sprite burung, ada sprite orang berjalan ya. Itu adalah sprite ya, karakter atau objek. Script adalah sekumpulan blok-blok perintah yang akan digunakan untuk memprogram. Objek adalah karakter baik dalam bentuk sprite atau backdrop yang dapat diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Scratch. Dan char adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan karakter tunggal dan memiliki panjang tetap. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah A. Sprite.
Lanjut ke soal nomor 18. Warna blok yang berfungsi untuk mengatur tampilan adalah A. Orange, B. Biru, C. Ungu, D. Kuning. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah jawabannya C. Ungu. Ya. Oke, kita bahas soal nomor 18. Nah, di sini udah ada warna blocksnya ya. Dan yang pertama, warna orange digunakan untuk mengontrol kode agar berjalan. Warna biru digunakan untuk menggerakkan sprite. Misalnya, perintah move 10 step untuk menggerakkan sprite sebanyak 10 langkah. Lalu warna ungu adalah warna blok yang berfungsi untuk mengatur tampilan. Dan yang terakhir, warna kuning adalah warna yang digunakan untuk mengatur script atau kode pada sprite untuk berjalan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah C, warna ungu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Pada aplikasi pemrograman Visual Scratch, bagian untuk menambahkan latar belakang pada program dapat diklik dengan ikon A. Background, B. Backdrop, C. Project, D. Kostum. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah B. Backdrop. Oke, kita bahas soal nomor 19. Background adalah gambar latar belakang pada kanvas. Backdrop adalah bagian untuk menambahkan latar belakang pada program Scratch. Project adalah sebutan untuk suatu kreasi yang dibuat menggunakan program Scratch. Dan kostum adalah penampilan pada suatu sprite. Kostum biasa digunakan untuk membuat animasi dalam proyek. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah B, backdrop. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 20. Kategori blok pemrograman yang berfungsi untuk melakukan pergerakan sprite seperti sudut dan posisi yaitu A. Looks, B. Sound, C. Motion, D. Event. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah C. Motion. Kita bahas soal nomor 20. Looks digunakan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan tampilan pada program, misalnya mengganti kostum pada sprite atau mengganti background. Sound digunakan untuk memberikan suara pada sprite ataupun stage, seperti memberikan suara pada kucing dan memberi back sound pada program. Motion adalah kategori blok pemrograman yang berfungsi untuk melakukan pergerakan sprite seperti sudut dan posisi. Dan yang terakhir, event digunakan untuk mengatur script pada kode pada sprite yang berjalan. Misalnya saja ketika bendera berwarna hijau diklik, maka semua script atau kode akan berjalan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah C, motion. Oke, demikian latihan soal asesmen sumatif akhir tahun atau ASAT atau PAT beserta pembahasannya. Masih ada 20 soal berikutnya, jadi pastikan kalian like, subscribe untuk update video tiap minggunya. Terima kasih, mari kita sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.